Wa kullu man bi ghairi ilmin, setiap orang yang beramal bi ghairi ilmin, tanpa dengan memakai ilmu, ikmaluhu marbudatun la tuqbalu, maka semua amal ibadahnya marbudatun la tuqbalu, alias tidak diterima. Maka ini adalah sebuah motivasi untuk kita semuanya, motivasi untuk saudara-saudaraku yang di nelayan. Ayo semangat Pak Ustadz, kurang ikro, insya Allah nanti ada Mbak Roro ini siap mengantarkan ikro. Kurang tasbih, insya Allah ada tasbih yang akan datang. Kurang ustadz, insya Allah ustadz dari PJNU akan datang kepada sampean mengajari sampean. Karena apa? Sampean adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dipahamkan agama, berarti ada kebaikan di dalam hati sampean, ada iman di dalam hati sampean, ada cahaya di dalam hati sampean. Allahumma amin ya saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, yang namanya ilmu itu adalah luar biasa. Kita ini, seperti adikku yang di selawat ini, kita yang menuntut ilmu, satu huruf kita diajari oleh guru kita, apalagi huruf-huruf yang lain. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ana abduman allamani harfan wahidan, saya, katanya Sayyidina Ali, adalah budaknya orang yang mengajariku satu huruf. Maka terserah orang yang mengajariku, dia menjualku ataupun juga umpamanya saya dijadikan seorang budak, menjualnya ataupun disuruh bekerja, terserah orang yang mengajarku. Itu saking berharganya yang namanya ilmu. Nah, ketika kita memberikan sebuah pelajaran kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, diamalkan, maka insya Allah ilmu itu akan menjadi ilmu nafi'an dan mubarakan. Terkenanglah oleh seorang santri, terkenanglah oleh seorang murid. Oh, saya dulu pernah diajari Ustadz Rahman, saya pernah diajari oleh Ustadz Irianto yang ada di pelabuhan, saya pernah diajari oleh bapak ibu guru kita. Dan guru yang pertama kalinya kepada kita sekalian adalah ayah dan ibu 100, nanti minta bonus sama panitia, ayah ibu kita. Terkecuali pada waktu kita lahir, ayah kita tidak ada, ibu kita entah kemana. Kadang-kadang saya ngambil kemarin, loh ini ada ini, ada 40 bayi itu di mana itu, nggak ngerti bapaknya, nggak ngerti ibunya, akhirnya dikembalikan ke Indonesia. Kemarin baru 4 yang dikembalikan, kan kasihan. Siapa bapaknya, ibunya siapa, nggak ada yang ngerti. Ada ngerti tulisannya tapi orang yang uangnya di mana, wis mati. Anak siapa itu, bapaknya nggak ketemu. Katanya ibunya dulu itu adalah Salome. Ngerti Salome apa? Satu lubang rame-rame. Waduh. Ingat, yang namanya laki-laki itu adalah laki-laki. Ingat, yang namanya laki-laki itu seperti kucing garong. Ini DKI apa nih? DKI pepesan gue, gereng-gereng gue sekolah DKI berkerumu ambuni, terus gereng-gereng. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata hadis Rasulullah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kita semuanya sudah sering mendengarkan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Pertama adalah shadaqatin jariyatin, yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, dan yang ketiga adalah al waladis sholih. Shadaqah jariyah, apakah kita sudah punya? Ilmu yang manfaat, apakah kita sudah punya? Kemudian anak yang soleh, apakah kita sudah punya? Kalau kita menginginkan semuanya, yang pertama sedekah jariyah. Ayo ono masjid, ayo ono musola, dibangun musolai, dibangun masjid. Di mana saja, yang penting masjid itu, musola itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek diibadahi,
nek dienggo alhamdulillah akan mengalir, tapi orang yang sing ibadah yo tidak akan mengalir. Maka nih kudune sering sergap so kudu sergap napa? Sedekah jariah. Nek kepingin oleh sedekah jariah wis dadi masjid, wis dadi mushola, kudune nek wis dadi kudu sergap salat. Mau apa Mas Bapak? Sedekah meneh bali. Kudu sergap salat. Kenapa? Innas sholata tanha 'anil fahsya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena pada hakikatnya kita sholat itu, saudara-saudariku semuanya, menghadap kepada Allah, akan mencegah dari hati kita melakukan sebuah perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Tapi alhamdulillah tadi disampaikan oleh Bapak Farid siapa namanya tadi ya, yang dari KTI, Farid Maruf, bukan Farid Harja ya, kalau Farid Harja yang gemuk gitu Pak ya. Alhamdulillah dengan keimanan panjenengan, dengan sholat panjenengan semuanya, dengan zikir kita semuanya, hati kita akan menjadi hati yang tenang, hati kita akan menjadi hati yang tentram. Insya Allah kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki adalah rizki yang manfaat, rizki yang barokah, rizki yang diberikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Inilah jasa-jasa dari seorang ibu bapak kita, guru-guru kita. Makanya ada sebuah qasidah, man ana tujuannya hadirin ben ngrungokne swara kudisik mau suara sampean ngono. Suara ben krungu dhisik. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwaku. Artinya man anak aku ini sopo sih, saya ini siapa, man anak saya siapa, kaifama hubbukum. Kalau tidak ada cintamu wahai guru, kalau tidak ada cintamu wahai bapak ibuku yang mengajariku, saya akan jadi apa? Kaifama hubbukum kaifama ahwaku, tidak akan jadi apa. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Kok bernama ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu manfaat itu ketika kita mendapatkan ilmu, sudah meraih ilmu, maka ilmu itu kita amalkan. Contoh, kalau ada sesuatu barang yang haram dan kita ngerti, contohnya daging babi. Kalau daging babi itu diharamkan dan kita ngerti, ya nggak usah dimakan. Contoh lagi, sholat itu adalah kewajiban kita bagi setiap muslim, ya harus dilaksanakan. Kalau sudah mengerti ilmunya, Pak, kula mboten saged, belajar kewajibannya. Pak, kula mboten saged, niati, belajar niati. Insya Allah kalau kita sebagai seorang muslim yang ngaku muslim kemudian menuntut ilmu agama, maka hadis yang pertama korelasinya yufaqihu fiddin, maka kita akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang baik.